Masih di Mata Empat nih. Nah ini kali ini kita ada di studio podcast Mata Empat yang baru nih. Ini perdana nih, ada tamu istimewa, seorang politisi yang jebol, ya kan? Jebol. Ngeri deh ya. Tanggul dong. Jebol apa? Jebol juga dari pertikaian ya kan? Pertarungan Pileg ya 2024 kemarin dan akhirnya lolos dan menjadi anggota dewan. Siap. Bu Dewan. Thank you. Luar biasa ya. Ini dari Partai Solidaritas Indonesia. Tanti Herawati. Tema Mata Empat ngulik Tanti Herawati. Oke, masih Mata Empat nih. Mata Empat coba ngulik-ngulik mata-mata kita nih. Ya, kita berempat nih. Berempat. Ini mic 2. Sama kita 2 kan berempat. Jadi mata politik kali ini coba kita kulik tentang Sis Herawati, Ketua PSI Kota Bekasi yang sudah menjadi anggota dewan. Luar biasa. Sis, sehat? Alhamdulillah sehat. Udah lama kita nggak ketemu. Udah lama. Ya, ini kan? dulu sering podcast ya. Nah. Ini udah berapa abad ya? Udah berapa abad? Gue kaku loh sekarang. Iya lah. Orangnya memang sama nih ya. Iya. Bu Dewan gimana kabarnya? Setelah menjadi anggota dewan, kemarin pelantikan udah ya? Alhamdulillah udah kita lewati. Ya kabarnya alhamdulillah baik. Terus, ya. Semakin baik pastinya ya kan. Kesehatan juga alhamdulillah sehat walafiat. Karena kalau nggak sehat ya. Karena banyak kemarin yang nggak lolos katanya. Ada dalam segi kesehatannya yang terganggu katanya. Oh, ada ya? Banyak ya? Ya mungkin ya, namanya juga berita ya kan guys. Ini si Indonesia, ya kan? Si Indonesia banget. Indonesia. Bahkan di Bojong Kenyot deh, jauh tuh. Mungkin ada juga mungkin. Mungkin. Semoga Kota Bekasi nggak ada ya. Mudah-mudahan nggak ada. Mudah-mudahan kota Bekasi ini kan kota nomor 1. Apa tadi? Ayo. Mau di-spill nih kayaknya nih. Kota Bekasi ini kota nomor 1 ter. Aye. Pokoknya Kota Bekasi itu sekarang nomor urutnya kedua setelah Jakarta dari se-Indonesia. Yang termewah lah ya. Ya, waduh, kita juga Kota bingung Bekasi ya. Yang dibilang termewah nih apanya ya? Ini nomor 2 lagi ya? Nomor 2. Nomor 1-nya? DKI Jakarta. Udah bukan DKI ya sekarang ya, DKJ ya. DKJ, Daerah Khusus Jakarta. Daerah Jakarta. Kan udah bukan ibu kota ya. Iya. Rencananya mau dipindahkan. Rencananya di IKN. Di IKN. Berarti Kota Bekasi nomor 2 termewah. Wis, ngeri ya. Bayangin dulu ya. Tapi ya alhamdulillah kan gitu dong. Bangga lah kalau sampai ada asumsi atau masyarakat berpikir, wah Kota Bekasi menjadi kota termahal gitu kan, atau kota termewah ya. Ya udah, alhamdulillah disyukuri. Iya. Artinya ekonominya meningkat. Iya dong, meningkat. Itu termewah juga dalam hal ekonomi juga, dalam hal pembangunan juga mungkin. Pasti infrastruktur, pasti dong. Karena banyak apartemen ya. Salah satunya ya kan mall-mall sekarang udah banyak kan. Jadi sekarang pun juga pengembang udah bukan lagi membangun properti, tapi membangun kawasan kan. Kawasan kan ada propertinya macam-macam tuh. Ada sekolah, ada untuk tempat huni, kan ada mall. Nah, kan namanya juga membentuk kawasan. Iya. Jadi termahal. Luar biasa. Kota Bekasi ini kota patriot ya. Iya, kota patriot. Nah, si Sera kalau gimana kemarin pelantikan, coba ceritain dikit lah, singkat-singkat nih, pelantikan rasanya kayak apa? Apakah sama dengan pelaminan gitu kan? Deg-degannya gitu maksudnya. Gitu ya. Pelantikan seperti apa, terus ini gimana nih? Konsepnya nih nanti rencana ke depan nih jadi anggota dewan nih gitu kan yang terhormat. Luar biasa nih. Aduh, kalau ditanya rasanya, ini ngomongnya perasaan
loh ya, namanya perempuan guys, jadi kita lebih mengutamakan perasaan. Kalau bicara perasaan waktu pelantikan kemarin tuh sangat terharu pastinya dong. Kenapa? Bersyukur banget karena kan kembali lagi kalau bicara saya secara internal di partai kan saya salah satu pendiri PSI di Kota Bekasi. Jadi selama 11 tahun PSI berdiri ya 11 tahun lah saya ada di dalamnya kan gitu. Jadi 11 pas tahun ya. 11 tahun karena 2019 periode pertama pemilu pertama itu menjadi pemilu pertamanya PSI juga 2019. 2024 itu pemilu keduanya untuk PSI gitu. Pertama itu waktu itu target juga kenceng sih ya. Cuman itu pasti pengalaman pertama dulu ya. Betul. Untuk ikut pileg ya. Ikut pileg. Banyak perbedaannya ya, maksudnya gini, pemilu pertama di 2019 dengan pemilu kedua bagi PSI di 2024 itu perbedaannya sangat jauh sekali. Artinya jauh, 2019 itu dulu PSI berdiri kan di tahun 2014. Syarat menjadi pengurus partai di PSI itu dulu tidak boleh yang dari partai lain. Artinya murni harus dari masyarakat sendiri gitu. Jadi kita nih nggak punya bekal ilmu politik secara lapangan ya. Mungkin kalau teori kan pasti banyak lah ya dari pendidikan formal, dari perkuliahan. Tapi kalau untuk secara lapangannya kan kita belum punya ilmu itu. 2019 itu adalah pengalaman pertama kami PSI, terutama saya sebagai ketua partai, itu gimana caranya bisa memperoleh suara sebanyak-banyaknya untuk di DPRD saat itu. Ya walaupun belum rezeki, tapi ada rasa haru juga di 2019 baru pertama kali menjadi partai anak muda yang berdiri. 2019 berarti kalau 2014 baru 5 tahun ya. 5 tahun itu suara PSI cukup lumayan, 48.900 dari Kota Bekasi di 2019 gitu. Artinya baru pertama kali alhamdulillah masyarakat bisa mempercayai gitu ya. Itu nggak mau saya sia-siakan gitu. Karena saya kembali lagi karena saya juga punya tanggung jawab yang besar terhadap internal partai apalagi di masyarakat. Dengan perolehan suara 2019 saya nggak mau tuh menyia-nyiakan itu. Saya rawat sampai 2024 tahun ini. Dan Allah maha baik, maha menyayangi kami kader-kader anak muda ya kan. Alhamdulillah PSI tembus 2 kursi. Yang mudah-mudahan nanti bertambah atas kepercayaan masyarakat pastinya. Jadi ada rasa haru waktu pelantikan itu. Harunya bukan rasa pribadi menjadi anggota dewan, tapi harunya karena saya membangun partai ini 11 tahun tidak dengan mudah. Iya, karena keberhasilan sebuah partai di kota ya. Betul. Itu harus jadi endingnya kan dewan. Endingnya awalnya gitu kan. Awalnya gitu. Nantinya jadi pilkada gitu kan. Amin. Amin gitu ya. Ya pokoknya bersyukur banget. Dan terima kasih banget buat masyarakat kemarin yang udah milih PSI, yang mempercayakan PSI hingga PSI dari 48.900 sekarang menjadi 65.000 suara gitu ya. Itu juga udah sangat signifikan. Artinya saya bekerja tidak boleh yang menyia-nyiakan kepercayaan mereka lah gitu. Kalau PSI 2 kursi ya dapat ya. PSI 2 kursi. 65.000. 65.000. Iya. Ya, kalau kita usaha oncom nih, kita jual ke orang PSI aja udah kaya loh. 65.000 gitu ya. Jadi kalau sama PSI kan harus brosis gitu kan. Emang anak muda kita guys. Gua udah kenal ketuanya. Tinggal gue jualan oncom nih. Mas Nur gimana? Ya kan siap ya. Kita bisnis lagi guys. Nah kalau untuk si Sera kan berpolitik 2014 berarti. Iya 2014. Mulai itu. Sebelumnya pernah? Belum pernah, karena kan memang syarat PSI waktu pertama kali berdiri itu menjadi pengurus syaratnya tidak boleh berpartai sebelumnya. Gitu. Jadi kita benar-benar murni dari masyarakat yang ini loh ada kendaraan wadahnya masyarakat khusus anak-anak muda. Siap. Berarti coba kita tarik ke belakang sedikit ya. Yang penting jangan kepanjangan nariknya. Karena siap. Di 2014 sebelumnya belum ada PSI. Iya. Maksudnya gini, apa sih yang bikin lo tuh tertarik dengan politik gitu? Sampai ya nggak apa-apa cerita panjang lebar ya. Kita sediain waktu. Kalau panjang cerita, kadang-kadang ada panjang ceritanya bang. Ya banyak, waktu kita banyak untuk dengerin. Tenang, ya kan?
kenapa tertarik ke politik sampai tertarik menjadi anggota dewan tuh apa alasannya gitu? Coba ceritain. Sebenarnya sederhana banget ya. Kalau dari panjang sampai kali lebar, sebenarnya sederhana. Jadi memang basic dan fashion saya itu kan sosial, gitu ya. Cuma konsepnya gini, saya itu senang nolong orang dari kemampuan sendiri yang cuma nggak seberapa adanya, itu hanya bisa membantu 1-2 orang. Makanya punya berpikir gimana caranya bisa nolong orang banyak nih, tapi tidak mengandalkan milik pribadi. Gitu. Saya pelajari dulu di Google ini bicara sebelum 2014. Saya pelajari di Google apa nih kira-kira bisa nolong orang tapi dengan jumlah yang banyak. Sedangkan kemampuan finansial nggak banyak gitu kan. Baca di Google segala macam. Apa iya masuk yayasan kan gitu dulu tuh mikirnya. Ini baru nolong orang banyak. Berarti sering nolong orang sedikit mas sering ya? Nolong orang sedikit sering gitu ya. Sering ya banyak. Kan semua orang pada minta tolong gitu ya. Kan awalnya sebelum banyak kita nolong sedikit dulu biasanya tuh. Betul. Itu sering lah ya. Iya kalau dibilang sering namanya kebaikan kan politik, jadi kita harus bermain politik juga nih. Aye. Yang pasti punya niatnya waktu itu, siap. Masih sekolah. Jadi waktu masih sekolah itu punya sisa uang jajan. Kebetulan keluarga besar ada anak yatim dari keluarga dulu kita nolongnya. Jadi waktu masih sekolah punya uang jajan dari orang tua itu gimana caranya bagi 2. Berawal dari rumah ya? Iya bagi 2. Tapi sisa uang sekolah ini uang jajan untuk biayai sepupu yang notabene waktu itu memang anak yatim piatu gitu. Jadi ya udah. Akhirnya uang jajan sekolah bahkan kadang yang harusnya dibagi 2 bisa nggak jajan, bisa buat bantu dia sekolah gitu. Jadi mulai tertariknya dulu begitu. Tanti Herawati luar biasa. Enggak juga. Itu dari zaman sekolah ya. Zaman sekolah mau gue main dingdong pak. Wah masih zaman ya dingdong ya. Oh di Jawa kan usianya nih berarti. Dingdong bahasanya. Ini seumuran ya kita loh. Tapi ngomongnya dingdong. Itu zaman SMP itu. SMP dingdong ya. Dingdong SMP. Nah, dulu kan soalnya tahunya cuma Sega. Terus apa tuh yang satu lagi Nintendo. Ya, itulah itu. Iya. Tapi kalau dingdong nih ketonton tongkrongnya guys. Ya, oke lanjut. Tadi berarti sosial dari kecil ya. Sampai akhirnya sebelum 2014 searching tuh apa iya masuk yayasan gitu. Kayak yayasan kan yang setahu saya namanya yayasan sosial bisa bantu orang banyak gitu. Taunya gitu. Tapi nggak ngerti uangnya dari mana gitu kan, sumber dari mana gitu. Akhirnya nontonlah salah satu stasiun televisi gitu kan, seorang mantan ketua umum kami Sis Grace Natali saat itu di ILC, dia cerita bahwa kita akan membentuk partai khusus anak muda gitu. Itu waktu itu beliau ada acara di bulan Agustus tahun 2014. Bulan Oktober itu November terbentuklah partai ini gitu kan. Saya juga ikut mendaftarkan di Kemenkumham, itu maksudnya untuk tingkat kota Bekasinya gitu kan, masih mencari 1 pengurus, 2 pengurus gitu. Dan ya itulah ya, dari sendiri, berdua, bertiga, dan akhirnya alhamdulillah sebanyak ini gitu yang ngebantuin di PSI. Jadi ada rasa wah ternyata iya benar, bisa nolong orang itu nggak melulu pakai uang pribadi. Bisa jadi tenaga yang dimanfaatkan. Iya dong, misalnya ilmu, informasi gitu ya. Nah, kan kita menolong orang bukan karena apa yang kita punya ya, tapi apa yang kita bisa lakukan untuk mereka. Dari situ akhirnya alhamdulillah berjalan sampai sekarang ya, karena udah seneng gitu ya. Terus sempat kemarin ya, ini sepil yang belum pernah saya info ke orang lain ya. Penasaran deh, penasaran nggak sih? Yang penasaran cuma dia kayaknya. Nggak, jadi waktu 2024 kemarin pas saat kampanye, itu saya melebihi kayak orang kerja di kantor 9 to 5 gitu. Setiap hari keluar rumah pagi jam 6, udah ke masyarakat, pulang sampai rumah jam 1 pagi gitu. Setiap hari, bahkan Senin sampai Minggu tuh. Di akhir-akhir selesai masa kampanye kan ada masa ini ya, masa tenang 3 hari ya saat itu ya. Dari masa tenang itu 3 hari itu saya berpikir itu bisa tenang tuh, bisa nggak? Mungkin jiwanya tenang guys. Oh, iya. Tapi hatinya tetap aja. Iya. Deg-degan kayak jatuh cinta sama orang masih enak gitu ya. Tapi kalau ini kayak orang mau diputusin kayaknya gimana gitu. Tapi masih sayang. Ke situ ya. Curhat dia kan. Berarti 3 hari tuh hari tenang.
Iya. Tapi kurang tenang gitu. Enggak, kayaknya nggak kurang deh, lebih kayaknya. Enggak, gue takutnya ada salah satu calon nuntut KPU. Oh gitu ya? Dia kan takut bikin LP kan. KPU dilaporkan karena nggak tenang gitu kan. Hari tenang tapi nggak bisa tenang gitu kan. Siapa bos? Siapa bos? Siapa itu ya? Iya. Terus jadi hamin 3 hari itu sebelum masa pencoblosan, saya tuh sampai mikir dalam hati gini, ya Allah, saya udah tiap hari turun bener-bener yang rutinnya, karena sebelum kampanye pun saya juga tetap turun ke masyarakat karena kembali lagi fashionnya senang di sosial gitu kan, jadi membawa kendaraan ini terjun ke masyarakatnya enak ya. Iya dong, apalagi kan anak-anak muda kan senang ya, masih semangat banget. Sosial langsung ditawarin sisgras gitu ya. Wah, itu pikirannya apa tuh? Wah, kesempatan gitu kali ya. Peluang nih gitu. Betul, kayaknya dia di depan mata tuh, waduh, politik nih gitu. Udah mulai berpolitik maksudnya. Udah mulai ngayal. Udah mulai ngayal. Jadi anggota dewan gue. Udah belum? Belum ngerti saat itu. Masih bayi. Karena 2014 kan, partainya target semua. Kota Bekasi ngumpulin orang lah. Iya, pokoknya dulu nggak pernah punya kepikiran bisa jadi anggota dewan sekarang, belum pernah kepikiran bahkan masih ya pokoknya di politik bisa bersosial, komunikasi sama orang, hobi aja, seneng gitu. Ada kepuasan sendiri kalau kita bantuin orang, walaupun nggak banyak. Kan modal tenaga juga kan sebuah bantuan kan, tapi ada kepuasan sendiri aja saat itu. Jadi hampir 3 hari sebelum pencoblosan tuh sampai mikir gini, ya Allah, masa iya sih gitu saya nggak dipilih menjadi anggota dewan gitu kan. Masa sih Allah nggak ngasih kesempatan saya gitu. Terus sampai berpikir gini, ya udahlah, kalau memang belum rezekinya saya di politik, mungkin kalau saya nggak terpilih pun mungkin hari itu adalah hari terakhir saya berpolitik. Ngeri kan gitu, berpikir sampai gitu. Padahal baru 2 kali pileg ya. Betul, itu kembali udah lagi. Mikir kayaknya terakhir nih gitu ya. Iya, udah berpikir udah terakhir berpolitik. Kenapa? Karena kembali lagi niat menjadi anggota dewan itu yang tadi nolongnya kan gini. Contoh hal kecil deh di dalam selama saya 11 tahun di PSI, nggak perlu bicara masyarakat luar dulu ya, bicara di internal partai dulu. Misalnya salah satu anggota kader kita kemarin gitu, ada neneknya masuk RSUD saat itu, butuh pertolongan cepat kan, karena memang walaupun ujungnya meninggal gitu ya, tapi kita akan ada upaya ke situ gitu. Jadi jam 11 malam gitu di IGD butuh pertolongan cepat, tapi kita tahu bahwa di RSUD ini kan antrian juga cukup lumayan banyak dengan keterbatasan medis juga gitu. Akhirnya minta tolong dengan salah satu pihak rumah sakit, minta tolong ini kami dari PSI segala macam bla bla bla. Ada perbedaan lah. Intinya perbedaan tuh kami di politik punya komunikasi yang baik terhadap pengelola rumah sakit. Kalau dulu mungkin masyarakat biasa bingung mau komunikasi dengan siapa, nggak ngerti juga gitu kan, nggak tahu petugasnya itu bagiannya apa aja gitu. Kalau berpolitik itu kan kita kan seringnya komunikasi, seringnya ketemu orang, kenal gitu ya. Akhirnya bisa terbantu. Itu kan sebuah pertolongan yang tidak bisa dibayar dengan uang. Betul. Gitu, nggak semua masyarakat itu juga bisa melakukan. Karena kan saya juga berawal dari masyarakat dan sekarang juga masyarakat sih. Cuma ada tambahan plusnya aja. Wakilnya masyarakat. Iya sih. Enggak, yang pasti saya adalah perpanjangan tangannya masyarakat. Kayaknya kerenin amat sih bahasanya. Bingung. Gue mau ngecekin takut salah. Ntar gue di sebelah lagi nih. Gitu, jadi ada rasa wah kayaknya kalau gue nggak pilih mungkin ini adalah hari terakhir gue berpolitik saat itu. Karena bukan ngambek ya, tapi karena gue akan berubah passion. Yang tadinya kan sosial gue gabungin di politik, dengan notabene gue pengen banget banyak ngebantu orang. Tapi mungkin kalau Allah belum kasih jalan gue di politik untuk bisa ngebantu orang, ya gue harus legowo dong, harus terima. Makanya gue harus berubah passion saat itu. Gitu. Pengennya ngerubah passion aja. Ya karena kalau hidup gue tuh selalu punya motivasi diri. Kalau kita sudah melakukan ini secara rutin, tapi belum ada jalan di situ, nggak mungkin kita harus jalan ke tempat kan. Kita harus cari jalan lain. Karena untuk menuju Roma, salah menuju Kota Bekasi guys. Itu banyak cara dan banyak jalan. Gitu. Jalan tikus lah ya. Tapi jangan jadi tikusnya ya. Tikus kantor ya. Ya. Nah terus untuk jadi
dewan nih, anggota dewan nih. Apa sih yang ada di bayangan selain nolong orang? Kan nolong orang tadi ngomong sendiri kan bisa nggak harus jadi dewan gitu kan? Di partai aja udah bisa, ya kan? Betul. Nah jadi dewan nih apa sih kelebihannya gitu dan harapan kedepannya nih gitu? Karena saya sebagai pemula ya guys, sebagai anggota DPRD, pemula. jadi pasti ada perbedaan. Karena sebelum saya berpolitik, artinya sebelum saya berpartai, hanya melekat hanya masyarakat biasa, bukan sebagai politisi. Yaitu tadi kita mau minta tolong dengan instansi yang kita nggak kenal siapa, dan mungkin instansi juga melihat kita emang Hera itu siapa, dan mungkin nggak kenal yang namanya Hera pastinya. Ya sekarang juga belum tentu ada yang kenal sih, gitu. Tapi kan minimal ada perbedaan walaupun sedikit. Nah setelah menjadi politisi, akses kita menjadi lebih banyak karena jaringan kembali lagi. Karena namanya politik ini kan jaringannya, linknya banyak di mana-mana. Komunikasi tetap kita jalin gitu antar partai politik. Nggak bisa menuju ke sana, kita minta bantuan teman-teman partai politik lain yang menjembatani untuk ke arah sana gitu. Itu perbedaannya dari masyarakat biasa menjadi politisi. Nah sekarang dari politisi menjadi anggota dewan. Harapannya gitu ya. Dan tantangannya ke depan nih. Apa sih tantangannya? Kota Bekasi apa tantangannya nih gitu ya? Oke. Kalau harapannya pasti gini. Kalau dulu sebagai politisi aja dengan notabene sebagai ketua partai punya kewenangan yang sangat terbatas pastinya. Jadi keterbatasan kewenangan itu kan beda ya. Kalau kita ada di dalam sistem, kita kan juga suara kita didengar. Walaupun saat ini PSI hanya 2 kursi, mudah-mudahan bisa lebih gitu kan. Setidaknya kita bisa menyuarakan walaupun tidak bisa kita harapkan 100% semua tertuju pada kita keputusannya. Kan pasti mengandalkan suara terbanyak gitu. Tapi itu kita bisa ikut andil menyuarakan suara aspirasi dari masyarakat yang dititip oleh PSI melalui saya dengan anggota dewan satunya lagi yang terpilih gitu. Nah, jadi setelah jadi anggota dewan pasti punya harapan nggak hanya menyampaikan aspirasi, kewenangannya pasti sangat berbeda dong. Kebijakan, bisa minta kebijakan lah ya. Betul. Artinya kewenangannya menjadi lebih luas. Kalau dulu mungkin hanya sebagai politisi, sekarang menjadi anggota dewan pasti kewenangannya sangat jauh berbeda. Gitu. Siap. Bukan berarti bisa mentungin orang enggak ya, mentungin yang korupsi. Kalau anggota dewan bisa mentungin sekota Bekasi nih, bisa wewenangnya nih. Tukang oncom juga nggak tahu apa, dagangnya bisa sekota Bekasi. 1000 dapat 100. Kita kalau lagi nggak punya duit kita makannya oncom nasi sama sambal enak ya bos. Makanya kadang-kadang anggota dewan beda tipis sama tukang oncom gitu. Itu dia bedanya itu tukang oncom di sini apa? Itu cita-cita gue sih. Waduh, jadi tukang oncom? Tukang oncom. Iya ampun, gue pikir cita-cita lo jadi dewa setelah ngomong sama gue. Gue jadi tukang oncom ya. Tapi jangan salah, tukang oncom kaya-kaya loh. Karena gue jadi host, jadi lu gak boleh nanya kayak gue. Oh iya. Gak boleh. Itu 3 pasal tuh ya? 3 pasal. ADART ya. ADART. Gue pikir cuma di partai doang. Ada ADART-nya. Nah kalau untuk ini jadi dewan nih, ntar kan udah kebayang nih komisi berapa masuknya. Apa sih yang si Sera sorotin nih selama ini nih di Kota Bekasi khususnya? Karena balik lagi satu kan tadi fashionnya sosial. Kedua juga di partai ini saya banyak turun ke masyarakat tuh aspirasinya nggak jauh-jauh dari pendidikan, kesehatan, kesejahteraan gitu ya. Saya tuh melihat 3 ini nih menjadi salah satu permasalahan besar di Kota Bekasi gitu. Jadi nggak ada salahnya kalau saya nanti memang diizinkan, kembali lagi kalau mengizinkan saya jalannya nanti ada di Komisi 4 di Kesra, mungkin saya akan ambil di situ. Gitu. Pendidikan, kesehatan, kesejahteraan masyarakat. Tukang oncom juga sejahtera. 1000 dapat 100. Nanti saya bikin komunitas oncom Bekasi. Wih, Koasi. Seru kayaknya. Aye. Tapi angkot udah nggak ada ya Koasi nih, udah nggak pernah kelihatan kan? Semenjak ada yang online ya. Iya. Berarti zaman kita semakin bagus dong. Makin bagus ya. Menuju Indonesia maju. Siap. Iya, masa kita mau mundur terus. Ya. Cuma kadang-kadang masyarakat
namanya perubahan itu kan pasti gak enak. Ya. Karena orang udah nyaman, tiba-tiba mau dinaikin level padahal gitu. Banyak yang nggak nyaman. Betul. Ujung-ujungnya nyaman. Kalau kata orang dulu sih, kalau mau keren ya ribet emang. Kata orang dulu apa kata orang kita nih? Iya. Ribet nih orang Kota Bekasi gitu ya bahasanya. Agak ribet memang, ada pengorbanan lah, ada apa gitu kan. Betul. Nah, ribet kayak cewek nih, pakai high heels itu ribet Pak. Sebenarnya kalau kita tanya perasaan mereka gitu kan, ribet nggak bisa lari. Tapi keren gitu kan ya. Yang penting keren ya, gitu bagus gitu kan. Besok yang pakai high kita beresin. Betul, kayak tim saya nih di belakang kamera. Pakai high heels. Bukan. Salah. Dia pakai baju ketat. Waduh. Padahal ribet kan, gerah gitu, tapi keren kata dia gitu. Tapi bajunya yang digedein atau badannya yang dikecilin? Itu yang bingung. Makanya itu belum gue kulik yang gitu. Ya, nanti ada session selanjutnya. Ada session selanjutnya. Nah, kalau bidang pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan, boleh tuh. Pendidikan apa yang lebih menarik di Kota Bekasi? Tentang apa gitu? Ya kalau pendidikan udah pasti yang formil aja kita lihat ya. Maksudnya banyak adik-adik kita gitu ya, siswa-siswa yang belum diberikan kesempatan untuk bersekolah di tingkat negeri yang dia menginginkan di dekat rumahnya misalnya gitu ya. Banyak sih hal-hal yang seperti itu. Kedua mungkin juga kita juga butuh tuh pendidikan agama yang nasionalis kan. Kembali lagi PS ini kan nasionalis ya. Masih ada beberapa sekolah yang dia satu agama saja yang diberikan pendidikannya. Seharusnya kalau kita bicara Undang-Undang Dasar 1945 itu harusnya, apalagi Pancasila kita udah jelas banget kan, harusnya itu adil dan merata. Jadi jangan sampai hanya salah satu mahasiswa aja yang mayoritas agamanya apa itu yang diberikan, sedangkan yang minoritas tidak diberikan ilmu agama. Itu kan masih butuh Pancasila ya. Iya dong. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Betul, kita butuh fokus juga. Pendidikan itu kan menentukan juga untuk kesejahteraan ke depannya. Gitu. Kalau pendidikan aja tidak dilayani oleh pemerintah kita, bagaimana nanti ke depan? Siap. Ya kan, anak-anak bangsa. Pendidikan mempengaruhi kesejahteraan. Pasti. Wede. Kayaknya jangan jadiin moto aja nih. Ini kayaknya harusnya lu ke gua gitu ya. Masuk Pak Eko. Maaf Bu Eko. Kita sebut terus Pak Eko. Gitu. Jadi pendidikan itu kan dari segi pendidikan agama juga menjadi salah satu concern juga PSI. Harusnya yang minoritas pun juga diberikan kesempatan gitu. Kadang kan saya melihat gini, dulu saya mengalami sekolah aja yang minoritas disuruh keluar dari kelas. Jadi yang mayoritas yang mendapat pendidikan. Jadi minoritas juga kurang ilmu pendidikan agama di sekolah. Dia hanya dapat mungkin saat di rumah atau di lingkungan rumahnya gitu ya. Tapi tidak mendapatkan itu di sekolahnya. Tapi kalau ditanya biaya kan sama aja. Betul. Kalau swasta ya nominalnya sama. Kalau di negeri ya kebutuhan buku, pakaiannya juga sama, tidak ada yang dibedakan. Ini bicara sekolah yang umum ya, bukan sekolah semua general. Agama kan ada tuh MTS, ada apa itu beda lah ya. Beda. Ya artinya gini, kita pun menyesuaikan ya. Sekolah di Kota Bekasi ini kan harusnya menjadi prioritas. Karena mencerdaskan membangun Indonesia atau membangun Kota Bekasi kan juga harus membutuhkan anak-anak yang cerdas nih gitu. Tapi kalau kembali lagi pendidikan itu di nomor belakangi itu menjadi kehancuran nantinya ke depannya gitu. Makanya mudah-mudahan dengan adanya PSI 2 kursi ya walaupun kita belum bisa 100% membantu banyak, tapi upaya itu akan tetap kami lakukan gitu. Pendidikan nomor 1. Pendidikan nomor 1. Betul. Kalau kesehatan di Kota Bekasi apa yang menarik? Kalau ini bukan lagi menarik ya. Orang namanya manusia butuh sehat. Butuh sehat. Ya. Makan rujak tadi aja kita harus sehat ya. Kalau orang sakit kita nggak bisa makan rujak bos. Gitu. Kesehatan itu penting. Kenapa tadi dari cerita saya bilang membantu kader aja gitu ya. Kan sangat sulit nih. Bahkan di Kota Bekasi masih ada tingkat ekonomi menengah ke bawah. Masih banyak juga ekonomi yang tidak mampu. Di tengah Kota Bekasi yang mewah nomor 2. Termahal. Nomor 2 masih ada yang menengah ke bawah ya? Masih. Gitu. Jadi kesehatan itu kan menjadi penting. Kalau misalnya masyarakatnya sendiri dengan yang tidak mempunyai biaya, kan itu menjadi fokus dari pemerintah kota juga dong harusnya. Gitu. Makanya nanti mumpung pilkada gitu ya, kita masyarakat juga udah cerdas lah.
memilih mana yang fokus juga di bidang-bidang kesehatan, pendidikan gitu. Sudah jangan lagi kita itu pilkada dijadikan kontestasi sebagai ajang membenci gitu ya, amarah satu sama lain. Jangan, kita harus mencari mana sih yang memprioritaskan. Kita nggak bicara masyarakat, tapi apa yang ada keberuntungan untuk kita apa secara pribadi maupun keluarga. Artinya kepentingan untuk pribadi itu apa? Yaitu tadi kalau kesehatan, kalau ada kartu sehat misalnya dijamin oleh pemerintah, kita kan nggak perlu lagi repot pakai yang kesana kesini minta pinjaman, apalagi sekarang ada zamannya pinjol ya gitu. Tapi kalau ada pemerintah yang memberikan kartu sehat untuk masyarakatnya kan otomatis ya, siapa sih manusia main sakit ya. Tapi kan itu kan jaga-jaga. Aset paling termahal itu adalah kartu sehat itu. Mudah-mudahan sih paslon manapun ya, saya harapkan mempunyai fokus di kesehatan gitu. Jadi enak nanti saat kalau pilkada memang masing-masing punya fokus beda-beda caranya ya kan. Iya gitu. Tapi emang kesehatan yang masih jadi kendala apa sih di Kota Bekasi? Pasti banyak. Gini, pelayanan yang saat ini juga belum mumpuni, itu juga masih banyak banget ya. Kedua juga masih banyak masyarakat Kota Bekasi yang belum mendapatkan jaminan kesehatan. Gitu. Masih banyak banget di Kota Bekasi. Jadi yang ketiga udah pasti pelayanannya. Pelayanan itu ya. Pelayanan di rumah sakit ini masih membedakan. Saya nggak ngerti pembedaannya itu apakah memang dari diri pribadinya ataukah termonitoring dari atasan ke bawahannya, kita nggak pernah tahu. Apa karena kulitnya hitam kayak saya gitu ya, nggak dilayanin. Belakangan gitu ya. Iya kan. Kalau saya yang punya rumah sakitnya buat dia dong saya gituin. Jadi anggota dewan. 3 pasal senior bos. Ya Bu Dewan. Jadi kayak contoh misalnya kalau pelayanan, ini yang BPJS, ini yang berbayar. Saya nggak ngerti tuh yang BPJS bisa antriannya sepanjang berhari-hari. Kalau panjangnya sejam 2 jam masih masuk akal. Tapi kalau panjangnya berhari-hari, kita kan nggak pernah tahu manusia ini usianya. Ya kalau tidak dilayani dengan cepat akan bagaimana ke depannya. Gitu. Dia jatuhnya ya takutnya ada yang nilai nih rumah sakit jadi bisnis sekarang ya, mutlak bisnis, sosialnya nggak ada. Bisa takutnya jadi penilaian itu ada gitu asumsinya. Ya mudah-mudahan itu tidak terjadi. Dan itu kayaknya jangan sampai terjadi di Kota Bekasi lah ya. Jangan sampai. Pasti mau nanya gini, masa iya gitu. Biasanya dia usil. Ini lagi seasonnya nggak gitu ya. Lagi kayak gitu ya. Itu makanya kesehatan itu pelayanan juga menjadi penting. Jadi mudah-mudahan sih kembali lagi mungkin kalau pelayanannya sudah oke, kadang administratifnya yang bikin orang terganggu. Administrasi menuju dia memiliki kartu jaminan dari pemerintah misalnya gitu ya. Salah satu yang sekarang kan ada BPJS tuh ya. Mungkin membuat BPJS-nya birokrasinya tuh masih panjang banget. Harus ini, harus itu, A B C D banyak hal. Jadi itu yang harus kita benahi juga sih. Di zaman online, serba online masih minta fotokopi gitu kan. Nah, itu. Kesel banget itu kayaknya. Kesel tuh kesem-sem selalu loh ya, singkatan. Bukan sebel, seneng betul. Ya. Benci. Bener-bener cinta. Kita ngapain ya kan? Jadi pas gitu hubungan ya kan. Aduh, jangan ketawa ya. Tahu deh, kita nonton nanti. Nah, berarti tadi pelayanan, kedua administratifnya. Iya, kalau dari segi kesehatan. Maksudnya gini, yang pertama itu lebih banyak saat ini masyarakat Kota Bekasi yang belum mendapatkan jaminan kesehatan dari pemerintah. Gitu. Itu salah satunya. Iya dong. Terus karena kedua ada pelayanannya, ya kan? Rumah sakit nih ya. Yang belum punya aja gimana coba? Yang belum punya sakit aja dia masih bingung, ya kan? Yang kedua sekalinya udah punya pelayanannya. Jadi belum selesai itu masalah tuh. Masih ada lagi gitu ya. Ini habis pelayanan administratif. Gitu. Itu rumah sakit mana sih? Mana sih? Inisial gitu. Iya elah. Ya kan? Udah kayak mau ngelahirin anak pakai inisial. Misalnya M keluarga, jangan itu bukan inisial, ya kan udah ketebak. Emang ada ya? Misalnya. Ya mudah-mudahan di rumah sakit di Kota Bekasi tidak seperti itu. Harapannya. Karena kan Kota Bekasi sekarang udah modern banget ya kan, infrastruktur sudah oke gitu kan. Tinggal SDM-nya, pelayanannya ditingkatkan lagi. Betul. Gitu.
Itu dalam hal kesehatan. Tapi rumah sakitnya di mana itu? Ada di atas tanah. Oke. Kalau untuk kesejahteraan itu lebih ke apa unsurnya? Dan apa tahap-tahapnya gimana tuh rencana untuk kesejahteraan tuh? Selain pendidikan kan tadi pengaruh. Ya, pengaruh. Kesehatan juga pengaruh. Buat apa orang sejahtera kalau sakit gitu kan? Nggak bisa nikmatin gitu dong. Kan? Gitu. Nyambung semua tuh. Nah, untuk mencapai kesejahteraan itu minimal apa sih gitu? Kita kalau bicara kesra nih paling seneng kayaknya orang. Lu bisa nggak nih ngomongin nih kesejahteraan rakyat ini? Hati-hati banget nih. Ini suka ngejerusin guys. Yang pasti. Saya karena tukang oncom. Oh iya, balik lagi. Itu hobi saya makannya oncom karena ada tukangnya di sini. Karena berdasarkan data itu pengangguran itu paling tertinggi dari se-Jawa Barat itu pertama adalah Kota Bekasi. Artinya pemerintah juga harus concern ya, nggak hanya pemerintah, kita pun nanti di dalam sistem sebagai anggota dewan pun juga harus fokus juga di salah satu adalah kesejahteraan. Kenapa kita bicaranya kesejahteraan juga? Karena nih banyak banget yang namanya kriminal di Kota Bekasi itu faktornya ekonomi salah satunya gitu. Ekonomi ini kan faktor paling tertinggi nih. Kalau orang nggak punya uang, akhirnya pemikirannya memicu untuk membuat kriminal-kriminal yang lainnya, gitu. Ya. Makanya kita nggak cuma kita ya, semua masyarakat juga bisa kok ikut serta berperan dalam pembangunan, gitu kan. Ya. Kita membuat ekonomi kreatif dari hal yang sederhana aja, membuat UMKM, gitu. Sekarang semenjak kita dengan adanya COVID itu masyarakat Indonesia ya khususnya Kota Bekasi udah semakin cerdas, artinya makin mandiri. Dia membangun usaha sendiri untuk bisa menghidupi pribadi dan keluarganya. Itu kan juga salah satu bentuk ekonomi kreatif yang bisa membangun Kota Bekasi sendiri, gitu. Itu hal yang kecilnya ya. Dan untuk kami juga nanti ada di dalam sistem, termasuk juga bergandengan dengan pemerintahan di Kota Bekasi, kita juga harus fokus. Bagaimana caranya menciptakan ekonomi supaya tidak ada lagi nih menekan angka pengangguran supaya tidak meningkat. Kalau bisa kita harus mengurangi, gitu. Itu menjadi concern juga. Karena kembali lagi ekonomi kalau kita juga pendapatan daerah juga tidak bisa mumpuni atau tidak sesuai, kan semua juga pembangunan tidak berjalan. Masa iya kita harus mengandalkan pusat atau mengandalkan yang lain, gitu. Sedangkan menurut saya Kota Bekasi ini cukup lumayan kok. Dari segi ekonomi itu buktinya tadi katanya termahal, nomor 2 dari Indonesia. Kadang-kadang yang bikin bingung tuh masyarakat ya. Masyarakat ngandelin pemerintah, sedangkan pemerintahnya ngandelin masyarakat. Gitu ya, saya nggak bilang loh ya. Masyarakat punya duit dari mana? Pemerintah punya duit dari mana? Dari pajaknya masyarakat. Iya. Terus masyarakat punya duit dari mana? Dari bantuan pemerintah. Itu aja terus ya. Sama tadi tuh, kalau nggak punya duit itu paling bingung. Betul. Karena kalau nggak punya lauk, belilah gitu kan. Duitnya? Ya kan? Enggak, kalau nggak punya lauk, belilah gitu kan. Beli lauk. Jadi kan? Jadi. Kita mau podcast nggak ada mic-nya, beli. Gitu kan? Ya nggak? Tentang mic nih ya sekarang nih. Nah, kalau misalnya orang ngomong, gua nggak punya duit, ya beli. Gitu. Ketahuan ya kan? Ternyata dia punya duit ya. Iya. Berarti isi kantong tuh menentukan ya? Menentukan ya. Antara orang hidup atau enggak hidup gitu? Hidup atau enggak hidup, betul. Maksudnya enggak hidup bukan berarti mati. Artinya hidup itu berarti dia bisa makan di luar ekspektasi. Bisa mewah atau bahkan mungkin dia bisa makan apa yang dia mau. Tapi kalau kita udah nggak bisa hidup artinya makan seadanya kan? Seadanya. Iya. Kebutuhan lah ya. Kebutuhan. Adanya nasi ya nasi. Sama keinginan tuh emang sulit ya. Agak susah emang ukurnya. Agak susah ya. Kadang saya juga gitu, punya kemauan tinggi, kemampuan ya kan. Mampu apa nih ya gitu. Jadi nanti kan biasanya tuh ada SKTM gitu kan, untuk pengajuan bantuan. Nanti bikin SKTH gitu. Oh gitu ya, Tanti Herawati. Belakangnya TH. Surat keterangan Tanti Herawati. Bisa. Langsung ditebak loh ya. Mas Pak Eko. Keren Pak Eko. Bu Eko. Pinjam ya Bu sebentar. Nah kalau untuk kesejahteraan, itu tadi kan bahas ekonomi. UMKM gimana UMKM?
Kan banyak juga tuh dagang aja susah gitu kan. Modal nih. Betul. Modal susah. Misalnya curhat nih gue nih ya. Gue mau dagang moncong nih, balik lagi nih. Tapi nggak bisa tuh buat belinya. Beli gerobak aja susah. Gue banting tulang lah, jual tulang gitu kan. Udah dibanting nih jual tulang ya. Gimana tuh ya? Gua gade lagi gitu tulangnya kan. Akhirnya dapat nih gerobak. Belum bahannya kan. Bahan udah dapat lagi tuh. Sampai tulang tetangga kita jual gitu. Ngeri banget ya. Ini jangan-jangan kayak Sukamto zaman dulu nih ya. Udah selesai itu semua, udah siap dorong di gerobak. Itu kan kadang-kadang sering, bukan kadang-kadang ya. Bingung dagangnya di mana itu. Kayak lapaknya nggak ada. Ya nggak sih? Betul. Giliran dapat lapak diusir. Betul. Sebelum diusir biasanya prosesnya banyak tuh. Dimintain duit dulu ya kan? Gak ada duit diusir gitu. Itu gimana tuh kalau ada nggak pantauan ke sana? Pastilah ya kalau kita bicara secara fasilitas umum, jatuhnya ya. Fasilitas. Ya. Itu juga nanti mudah-mudahan ya kita bisa mendapatkan calon atau wali kota terpilih nantinya tuh yang juga concern di orang-orang ekonomi terbawah. Karena UMKM itu menjadi penting. Semua yang kita pakai ini kan juga awalnya berdasarkan UMKM kok. Hanya orang-orang punya duit lah yang membuatkan brandnya yang tinggal tempel. Tapi kan kerja kerasnya. Enggak, kalau saya enggak. Saya pihak vendor. Vendor. Kredit. Berapa? 5 tahun, 10 tahun? Rumah apa kaos? Jadi memang betul UMKM kita ini butuh fasilitas. Jadi kita juga bukan lagi bicara modal soal uang, tapi fasilitas itu menjadi penting. Gitu. Kenapa? Karena kalau kita tidak memberikan fasilitas, sayang nih orang yang punya kreativitas yang tadinya bisa, mohon maaf ya, kalau kita bisa fokus di masyarakat Kota Bekasi sendiri, kita bisa juga memberdayakan mereka. Saya rasa Kota Bekasi tidak ada lagi tuh yang belanja ke Jakarta, tidak ada lagi belanja ke luar negeri gitu ya. Semua pasti akan kita pergunakan ya UMKM ini. Karena saya yakin UMKM di Kota Bekasi kalau kita berdayakan dengan maksimal, pemerintahan bisa menjalankan roda pemerintahan dengan baik. Saya rasa tidak ada yang tidak mungkin, ekonomi juga akan membaik. Karena kalau semua orang satu pintu bisa membuat kreativitas masing-masing, kita nggak perlu lagi jajar keluar-keluar. Apalagi misalnya udah ada tempat wisata sendiri ya di sini, jadi kita nggak perlu cari hiburan di luar. Buat anak-anak juga ada semuanya di Kota Bekasi gitu. Semua dagangan-dagangan makanan apapun, orang mencari ciri khasnya Kota Bekasi apa sih? Oh kita mau beli ini nih gitu kan, semuanya ada. Semua kalau kita bisa sediakan dari pemerintah difasilitasi, saya yakin ekonomi kreatif akan membaik. Jadi dari kita, untuk kita, oleh kita. Gitu. Bukan oleh-oleh untuk siapa gitu. Nih mudah-mudahan Bu Dewan kita nih yang satu nggak berubah sampai 5 tahun ke depan. Amin ya Allah. Masih fresh nih. Karena katanya nih, kata si Joni. Joni siapa deh? Kata si Joni yang baru itu cakep banget tadi tuh, ngemasnya, pantauannya, set kayak unek-unek gitu kan. Ini kata si Joni nih. Katanya deh ya. Pas udah 3 tahun menjabat, udah beda tuh. Ada tuh. Oh gitu ya. Inisial. Inisial. Pokoknya gitu. Joni, oke. Si Joni lah disalahin. Yang mudah-mudahan Bu Dewan tetap konsisten lah ya. Amin. Dan lancar semua cita-citanya. Amin. Udah kayak bapak. Ngobrol sama bapaknya. Sama bapak. Salah deh, sama engkong ya. Ya mudah-mudahan cita-citanya lancar lah untuk proses-prosesnya tadi tuh kan. Amin. Harapannya kan. Boleh kalau ada yang mau disampaikan ke Pak Eko atau Bu Eko ke masyarakat maksudnya yang mewakili Pak Eko gitu ya. Iya, itu apalah mau disampaikan apa serah lu deh. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak untuk masyarakat Kota Bekasi khususnya gitu yang sudah memberikan kepercayaan ke PSI bisa melahirkan 2 kursi anggota dewan.
manfaatkan kami semaksimal mungkin dengan cara yang positif. Semoga kami juga bisa bermanfaat. Tegur kami, kritik kami untuk kami juga bisa membangun. Jadi kritiklah kritik yang membangun untuk kami karena kami juga masih belajar. Mudah-mudahan masyarakat Kota Bekasi juga memberikan kesempatan kami untuk berikutnya dengan kepercayaan yang lebih besar. Karena kalau hanya cuma 2 kursi, kemungkinan kita juga agak sedikit untuk bisa didengar. Tapi mudah-mudahan dengan 2 kursi ini, dengan kepercayaan ini, semaksimal kami mungkin juga akan bisa memperjuangkan aspirasi-aspirasi masyarakat di Kota Bekasi. Terima kasih banyak, mudah-mudahan Allah membalas kebaikan semuanya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dewan ya. Thank you, Bra. Sukses terus. Amin. Sis Herawati, Tante Herawati. Mata 4. Aye. Aye.